Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Bertanya, saya orang tua yang punya anak perempuan, sudah berusaha untuk dididik yang benar, tapi misalkan sudah berumah tangga, mutus hubungan dengan orang tuanya, tapi walaupun orang tua tetap mendoakannya untuk anak-anaknya, tapi nanti gimana di akhir, apa orang tua tetap dipertanyakan pertanggungjawabannya. Orang tua walaupun anaknya itu sudah diambil orang, kewajiban untuk mendidik mereka itu tidak putus. Walaupun kewajiban itu juga dibagi oleh sang suami kalau anaknya itu adalah perempuan. Karena kewajiban orang tua kepada anaknya itu tidak akan pernah putus. Sebagaimana Rasulullah SAW mendidik anaknya, anak-anak perempuannya, begitu juga anak cucunya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena perintah Allah Jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, itu tidak terputus dengan mereka menikah dengan laki-laki. Ya, kewajibannya tetap mengingatkan. Kalau terjadi pelanggaran syariat, tetap orang tua wajib untuk menasehati dan terutama mendoakan agar anak tersebut senantiasa dibimbing dengan hidayah Allah. Karena memang doa orang tua itu mustajab. Di antara doa-doa yang mustajab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doaul walid liwaladih, yaitu doa orang tua untuk anaknya. Ya, wallahu taala a'lam. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Saya bertanya, sebagai orang tua, kita selalu berusaha untuk mendidik anak-anak sejak dini. Tapi setelah dewasa, anak-anak sudah mulai susah untuk diatur. Bagaimana, mohon solusinya, mohon dijelaskan. Atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Wassalam. Nah, pertama, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan, orang tua itu di dalam mendidik anak tidak ada mengenal kata putus sampai kapanpun. Selama anak itu masih hidup, maka kewajiban kita adalah membina dan membimbing mereka ketika mereka itu mengalami kebengkokan. Tapi mungkin sering ada yang namanya kejadian dari kecil sudah dididik dengan baik, kemudian setelah dewasa ternyata anak ini menyimpang. Maka pertama, kita harus ketahui yang namanya hidayah itu di tangan Allah. Allah Jalla wa ala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, bahkan Nabi Muhammad sendiri, la tahdi man ahbabta, engkau saja tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun, akan tetapi Allah lah saja yang mampu untuk memberikan padanya petunjuk. Masalah hasil, apakah anak itu nanti besarnya seperti apa, itu kita serahkan kepada Allah. Kita berusaha untuk mendidik anak kita dengan pendidikan yang benar, sesuai dengan petunjuk salafuna as-salih, pendahulu kita yang saleh di dalam mendidik anak. Berusaha semaksimal mungkin sambil berdoa kepada Allah agar diberikan dzurriyyatan thayyibah, agar diberikan anak turunan yang senantiasa istiqomah di atas Islam sampai mati.
Dan juga orang tua termasuk kekeliruan kalau dia sudah merasa berusaha kemudian berlepas tangan tanpa adanya introspeksi. Orang tua seharusnya kalau melihat anak ini kok bertambah hari, bertambah nakalnya, bertambah hari, bertambah kebengkokan dia di dalam Islam. Orang tua di samping dia berusaha memperbaiki anaknya, berdoa kepada Allah, dia juga harusnya introspeksi diri. Coba koreksi makanan yang selama ini kita masukkan ke dalam mulutnya. Jangan-jangan ada pernah memasukkan harta yang haram untuk anak kita, sehingga anak ini menjadi anak-anak yang kurang ajar terhadap Allah dan kepada orang tuanya. Karena makanan yang haram itu bisa menjadi sebab jeleknya perilaku anak, sebagaimana makanan yang halal bisa menjadi sebab baiknya anak tersebut. Jadi coba koreksi, pernah nggak selama ini mungkin memberikan makanan atau harta dari hasil riba sehingga dagingnya tumbuh selama ini dari hasil riba, atau mungkin pernah dari harta-harta yang haram, yang lainnya mencuri atau yang lainnya, atau paling tidak harta-harta yang syubhat. Makanya biasakan diri untuk tidak memasukkan makanan ke dalam diri kita dan juga anak-anak kita kecuali perkara-perkara yang diistilahkan oleh Allah halalan thayyibah, ya, halal dan juga baik, ya. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan pertama, bagaimana kalau sholat tapi Al-Fatihahnya belum lancar, sholatnya sah atau tidak? Sebenarnya kalau muslimnya itu dari kecil, harusnya tidak layak kalau Al-Fatihahnya nggak lancar. Beda kalau mu'alaf, ya, masuk Islam kemarin sore, belajar Al-Fatihah dari tulisan Indonesia, mungkin bacaan-bacaannya salah, mungkin ini masih wajar. Tapi kalau sudah Islam dari kecil, apalagi katanya istilah zaman sekarang itu Islam 7 turunan, masa dari 7 turunan Al-Fatihah aja nggak lancar? Ini kan patut dipertanyakan, keislamannya bagaimana? Ya, harusnya tidak demikian. Tapi anggaplah mungkin baru mulai mengenal hidayahnya sekarang, muslim, Ustaz dari kecil. Tapi mungkin mulai semangat sholatnya itu sekarang. Jadi sudah mulai belajar bacaan-bacaan sholat, diantaranya Al-Fatihah, mungkin belum lancar, tapi dia masih tetap belajar. Kalau dia masih tetap belajar, berusaha memperbaiki bacaan Al-Fatihahnya, tetapi mungkin ada kesalahan-kesalahannya, maka mudah-mudahan termasuk daripada keumuman firman Allah Jalla wa'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semua kepada Allah sampai batas akhir kemampuan kalian. Allah Maha tahu siapa yang sudah berusaha untuk membaca Al-Fatihah, dia tetap belajar dan belajar, tapi terjatuh juga dalam kesalahan dan kekeliruan, mudah-mudahan sholatnya sah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bolehkah kita mengumumkan barang hilang di dalam masjid? Tidak boleh. Sekian banyak dalil, ya, ditunjukkan kepada kita tentang larangan mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Bisa dilihat dalil-dalilnya lebih lengkap dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Nah, cukup.